jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema Aku Harus Ikut Siapa. Nah ini bicara masalah tentang dilematis anak-anak ya yang orang tuanya harus berpisah. Dia ini mau kemana? Mau ke ibunya gak enak sama bapaknya, mau ke bapaknya gak enak sama ibunya. Nah ini anak-anak kan suka kayak gitu loh. Nah sekarang kita lanjut nih ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita kembali, kita akan melihat sebuah video tayangan lagi ya. Tentang bocah asal Riau nih yang disiksa orang tuanya kini diasuh oleh Kapolres Pelalawan. Ini dia tayangannya. Nanti kalau jadi polisi baik-baik ya. Ya. Enak gak tinggal sama Abi? Enak ya? Senang ya? Diajarin mama ya? Ajarin apa yang jadi mama? Apa matematika ya? Matematika ada pintar ya? Ya kalau kita ngelihat anak disayang gitu ya, kayaknya hati kita tuh aduh bahagia, seneng gitu ya, walaupun bukan anak kita gitu loh. Nah ini ya rasa kemanusiaan lah ya. Sebenarnya kita bicara masalah di luar sana itu ternyata banyak banget orang-orang yang gak memiliki anak dan mendambakan pengen punya anak. Dan inilah yang membuat mereka ini ya udah deh daripada terlantar saya aja yang asuh gitu. Nah ini kan kita lanjutkan lagi kaitkan dengan tadi pertanyaan kita sama Ustadz Syam nih Ustadz Syam. Baik. Apabila nggak ada golongan hubungan darah gitu ya maksudnya nggak ada hubungan darah sama ini anak. Kalau tadi orang tuanya, kakeknya, saudaranya siapapun kalau udah nggak ada yang bisa ngasuh. Nah ini bisa nggak ngurus? Seandainya bisa diperbolehkan untuk mengurus, apa saja syarat-syaratnya? Ini mohon izin penjelasannya. Baik, Ustaz Syam. tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata bukan hanya orang tua kandung yang mempunyai hak atau kewajiban untuk mengasuh seorang anak. Namun ternyata juga negara juga punya andil. Jadi kalau misalnya nggak ada yang bisa ngambil, sudah dijelaskan tadi sama Ustazah Syifa, ibunya ndak bisa, kemudian dialihkan kepada nenek dari ibu. Kemudian ayahnya diambil daripada nenek daripada ayahnya. Kemudian pamannya atau bibinya. Maka subhanallah itu dari kerabat. Bagaimana jikalau dari orang lain atau bahkan dari negara? Itu ada syarat-syaratnya. Karena ternyata seorang anak tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari apalagi menceramahi sangat butuh yang namanya pendidikan iman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Seorang anak harus diajarkan akidah yang benar, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah. Bagaimana mungkin seseorang yang akan mengasuh seorang anak namun ternyata mengajarkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Pendidikan keimanan, pengasuhan keimanan. Yang kedua, pendidikan akalnya. Maka yang harus mendidik atau mengasuhnya itu salah satu syaratnya harus berakal, karena seorang anak harus yang namanya mendapatkan pendidikan akal. Kemudian yang ketiga ada pendidikan akhlak, bagaimana dalam surah Luqman juga dijelaskan wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, jangan berlaku sombong, jangan mengangkat dirimu lebih tinggi daripada orang lain, maka ada pendidikan akhlak di dalamnya. Jikalau ditanyakan kalaupun orang lain yang akan mengambilnya, kalaupun negara yang harus mengambilnya, maka syaratnya apa? Yang pertama tentu saja harus seiman. Bagaimana mungkin harus seiman? Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana dia akan menjaga orang lain atau anak tersebut daripada api neraka kalau dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Maka harus seiman atau yang namanya mempunyai keimanan. Yang kedua adanya yang namanya berakal, karena dia akan mendidik juga akal daripada anak tersebut. Yang ketiga, jikalau sudah mengambilnya, syaratnya apalagi? Syaratnya jangan sampai menjadikannya seperti seorang asisten rumah tangga.
Ya, jangan sampai mengambil anak niatnya nanti pas diambil udah disekolahin, disuruh cuci mobil segala macam. Yang mana jikalau dia bekerja di luar itu gajinya sebenarnya lebih banyak daripada hak asuh yang dia dapatkan. Maka jangan mengambil keuntungan karena dia telah mengasuhnya, karena dia telah membesarkannya, akhirnya mengambil keuntungan dari sana dengan cara yang zalim. Adapun kalau saling membantu ini adalah yang diharapkan. Seorang anak juga ikhlas dalam membantu, ridha dalam membantu orang tua asuhnya, maka itu diperbolehkan. Namun ternyata dengan niat untuk mendapatkan karyawan dengan gratis lalu dia mengasuhnya, maka subhanallah inilah sesuatu yang terlarang. Sebenarnya dalam kisah-kisah yang sudah disampaikan guru kita Ustadz Maulana tadi, ada Zaid bin Haritha juga termasuk contoh yang diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang tuanya pun memberikannya. Ada lagi kisah seorang anak yang melihat orang lain ya, ada anak nih pada hari raya diambil oleh Rasulullah, maukah aku menjadi ayahmu? Maka anak tersebut mengatakan, ya mau banget lah. Kata teman-temannya, ya gue juga mau kalau gitu. Saking Rasulullah baiknya kepada orang lain. Padahal tidak ada ikatan kerabat, tidak ada ikatan keluarga. Maka kebaikan yang paling penting, kemudian keimanan, kemudian yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berlaku fasik di depannya karena anak akan mencontohnya. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syah.